apa le mancing. Le mancing. Panas sore. Kami sedih mas pun YouTube podcast. Sedang seperti ini. Dibatasi aja Pak. Wakilnya masing-masing. Ya, tapi ini audiensi Pak ya. Audiensi bukan lunas ya. Ini bukan lunas. Jadi audiensi artinya dialog ya. Tidak boleh anarkis. Tak bisa. Ini audiensi lah ya. Nah iya, makanya audiensi dibatasi juga. Santai ya. Sampai yang teriak-teriak dari tadi. Bukan, ini dibatasi sama tamu Pak. Kita Kamu di sini kata rakyat. Saya yang bayar sampean itu. Oh, kurang ajar sampean. Pak, oke. Sudah, makanya. Nah iya, makanya. Sudah, makanya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat Centel, monggo sini. Monggo, santai saja nggih. Lah nggih, monggo santai nggih. Oke, sepakat ya. Senyum Mas, senyum. Ah, gitu loh. Oh iya, nggih. Nggih. Sudah senyum gini Mas. Nggih. Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini ada audiensi terkait dengan apa? Operator ya Mas. Terus apa lagi? Bendara, terus apa lagi? Perangkat ya. Nah, begini saya sampaikan ke jenengan. Semua kita negara hukum ya, semua ada prosedur, ada bukti real, ada fakta. Jadi nggak boleh ngomong perangkat, nggak boleh ngomong bendara, nggak boleh ngomong operator kalau nggak pegang SK ya. Makanya hari ini saya minta dokumen SK-nya ya. Tunjukkan ke kami, nanti akan kami fasilitasi ya. Sebentar, Pak Darmanto mohon izin. Karena tadi sampai senyum, kami sudah senyum ya. Kami mulai ya terkait audiensi ini. Perkenalkan dulu kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Transformasi Jawa Timur dan juga Lembaga Ormas Projo Kabupaten Sampang. Di sini kami mau melaksanakan audiensi ini dari mendapatkan pengaduan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Banyuates. Di antaranya Desa Nepa. Dicatat Pak ya. Desa Olor, Desa Larlar, Desa Telage, Desa Tebana, Desa Tapaan, Desa Tolang, Desa Batio, Desa Pelanggaran Barat, Desa Nagasare, dan juga Desa Terapang. Perlu kami ketahui Pak, Anda ketahui terkait tuntutan kami datang ke sini ini, soalnya kami ini resah. Operator desa dan juga bendahara desa yang ada di 11 desa di Kecamatan Banyuates itu resah. Kenapa? Siskwidesnya error. Siskwidesnya tidak bisa diakses oleh operator yang sudah memiliki SK dari PJKades yang lama. Soalnya sejak Januari kemarin Pak, tahun 2025 ini para operator pembantu kaur keuangan ini sudah mendapatkan SK dari PJKades yang lama. Mereka sudah bekerja, sudah menyusun APBDes. Ketika mau ngupload ternyata Siskwidesnya error. Kami pernah telepon Pak Sudarmanto. Saya pernah telepon Pak Sudarmanto. Katanya Pak Sudarmanto, tanya Pak Camat Mas Faris. Tanya Pak Camat, tanya DPRD Mas Faris. Ternyata kami dibinta
PJ Kades. Alasannya kepada teman-teman Inten ini tidak bisa Pak kata Camat. Sampai itu atasannya Pak Camat masa nggak bisa menghadirkan Camat. Dan yang berkembang di bawah DPRD Pak Camat dan juga PJ Kades ini disetir oleh para mentor yang ada di bawah Pak. Berkas pengajuan dana desa, maka saya menduga kalian semua akan mengganti Pak, mengganti para operator ini dengan operator yang lain. Apalagi di bawah sudah mulai ada operator-operator bodong yang bekerja. Soalnya begini Pak Darmanto, perlu Pak Darmanto ketahui, berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 itu Pak, untuk pemecotan perangkat itu hanya ada 3 Pak ya. Meninggal dunia, permintaan sendiri, dan tidak lagi memenuhi syarat. Loh, ini memenuhi syarat semua. Ini memenuhi syarat semua. Betul. Ini memenuhi syarat semua Pak. Coba operator saya minta satu disampaikan unek-uneknya ke Pak Sudarmanto. Tolong di sini satu operator. Ini operator Mas Wadil, perwakilan, disampaikan unek-uneknya terkait Sispede. Senyum Pak, senyum Pak Sodel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates. Nama saya Holim Pak, Holim. Ya, sebagai bendahara. Dan saya ini Pak, dari kemarin itu semenjak PJ Desa Taman itu, saudari Bu Desi itu nyampe sekarang itu nggak ada komunikasi Pak, nggak ada sama sekali telepon ke semua perangkat. Dan yang pertama yang saya tanyakan sama Bu Desi itu, waktu ada pertemuan, Bu Desi itu bertanya tentang kinerja nyampe mana, kinerja Desa Tapaan nyampe sekarang. Katanya, saya jawab Pak, uang sampian Bu nggak ada komunikasi sama sekali. Dan sampian turunnya SK dari kabupaten itu, nyampe sekarang itu sampian nggak ada. Cuma sampian itu mau kenalan. Dan sekarang saya nggak bisa bekerja. Sampai sekarang itu operator saya dan saya sebagai bendahara, saya tidak bisa bekerja karena di Sispedes itu error Pak. Itu kan ada passwordnya. Kalau dulu itu kan di tahun 2024 itu kan Desa Taman Pak punya saya. Sekarang ini nggak bisa. Ada apa sebenarnya? Kalau seperti ini, ayo saya mau bertanggung-jawaban dari Bapak Sudarmanto Pak ya. Terima kasih. Bentar. DPRD ini miskin ya. Kok tamu nggak dikasih air? Nggak ada anggarannya mungkin ini. Saya tadi tamu kalau di surat tamunya cuma sedikit gitu loh. Jadi kalau memang nggak dikasih tenang aja. Ini berapa pertanyaan lagi nanti yang kita jawab? Sudah jawab dulu. Oke. Karena kita ini, mohon maaf, ini ya, negara kita negara hukum. Semua ada prosedurnya. Orang mengatakan saya operator, saya bendahara, harus mempunyai SK. Ada SK-nya lengkap. Iya, makanya nanti kita cek mana Pak Sodri. Lengkap SK-nya. Nah, karena apa? Semua ini berawal dari laporan dari bawah. Jadi kalau di bawah itu, karena operator itu adalah kewenangan kepala desa atau PJ, kita juga laporannya dari bawah. Ya, operator itu kewenangan penuh SK-nya dari kepala desa atau pejabat kepala desa. Kalau bendahara memang itu salah satu perangkat. Jadi kalau operator itu adalah pembantu perangkat. Ya, operator itu pembantu perangkat. Pembantu keuangan. Pembantu, jadi bukan perangkat Pak. Jadi yang diatur di kita ini yang perangkat. Kalau bendahara memang perangkat. Jadi untuk memberhentikan perangkat ada prosedurnya. Ya. Tapi semua ada kewenangan ada di kepala desa. Ya. Makanya hari ini monggo saya cek kembali dokumennya dengan mana, nanti kami cross check kembali, akan kita sampaikan. Ya. Itu masih ada Pak Darmanto, kalau gitu masih mundur waktu. Loh, ya kita nih biasanya SK-nya jenengan itu mana? Begini. Iya gitu loh. Kenapa sampean itu pertanyaan kami kok tidak menghadirkan PJ Kades dan Camat? Soalnya di surat permintaan audiensi dan surat aksi demo itu diminta untuk menghadirkan Camat dan PJ Kades. Nah ini kok nggak dihadirkan sama sampean? Ada apa? Jadi begini,
Kewenangan menghadapnya itu tergantung yang diundang. Camat dan kepala desa menanyakan penjenengan itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Jadi mereka tidak bisa dihadirkan karena mereka alasannya penjenengan SK-nya mana itu. Ya kalau penjenengan SK-nya dan tujuan kami bisa gimana gitu. Ada SK-nya. Nah, ya. Sampean minta dasar-dasarnya. Ya. Nah kalau kita menunjukkan SK-nya, Pak Jamannya mana? Ya. Nanti kita sampaikan kembali. Makanya tunjukkan SK-nya dulu. Sampean minta. Kalau ini audensi tenang. Bentar. Ini kami akan berikan SK tersebut. Sampai harus dari Pak Camat harus datang ke Sama sini. ini langsung hadirkan di sini sekarang. Ini masyarakat Pak sama. Nggak usah maksa kami. Udah. Nanti kita fasilitasi. Mana salah satu SK yang dari telah? Jangan salah satu semuanya yang merasa kompleks itu. Ditunjukkan saja tapi nggak usah diberikan kepada saya. Mas, audensi ini ya. Ya. Tapi sampai ini muter-muter. Loh, bukan muter-muter. Negara bukan negara hukum. Negara hukum tunjukkan dulu dia. Regalnya. Jangan muter-muter, Pak. Ini saya ini bendahara desa Taman ini. Sedangkan saya ini bukan SK itu berakhir, kepala desa itu meninggal dunia, Pak. Kok jadi seperti ini desa Taman ini? Sedangkan desa Taman ini meninggal di waktu bulan puasa itu. Mungkin Bapak DPRD ini tidak paham kita bermediasinya. Bukan SK-nya menjadi nama. Bentar. Oh iya. Pak, ini saya kasih contoh salah satu SK ya. Saya nggak kasih semua. Soalnya takut sama sampean dijadikan bahan, Pak. Loh. Sampean tadi berbicara negara ini negara hukum. Iya. Iya, kita ayo kombi di pemerintah. Bukan SK-nya Kalau sana. sampean dihukum sama Allah ya. Oh, bukan. Iya. Enggak ada hukum di Allah kan. Mana yang lainnya? Yang bergerak. Sudah itu contoh salah satu SK. Operator pembantu kaur keuangan. Pak Darmanto, Sampean bilang tadi. Kenapa kok tiba-tiba sebentar. Pak Darmanto, ini kami sudah menunjukkan bukti satu. Ini salah satu Sekarang, yang lainnya. bukti satu. Nanti kita panggil camatnya gitu loh. Pak Emang Jaman dia sekarang ini Bapak kasih Panggil. Jangan diadu kami dengan aparat penegak hukum. Kami jangan diadu dengan aparat penegak hukum. Bukan. Ini tadi audensi. Iya. Kita sepakat dengan tenang ya. Iya. Kita negara hukum. Ah. Jadi, Iya. mana yang lainnya? Itu contoh satu. Yang lain ada sekian. Kita sudah Dengar dulu, menunjuk. Pak Darmanto. Contoh. Sampian akan saya tunjukkan nanti itu. Semua. Asalkan tunjukkan kami PJ dengan Pak Camat yang itu hadir di sini. Sekali lagi ya, permintaan dari camat dan BC sama. Legalitasnya suruh tunjukkan. Itu. Jadi sasaran yang lainnya mana? Nah, coba hadirkan PJ ini Pak sekarang. Itu bukan semuanya Pak. Sekarang ini Coba. yang ada Ada SK-nya, semua. tolong PJ ini Pak aja dipanggil. Bukan di Surabaya. Belum lebih jauh Pak. Bukan yang lainnya mana SK-nya dulu. Sampai yang jauh. Sampai yang ini tidak memenuhi. Difasilitasi. Ya. Mana SK jenengan? Ini Ini mana? hanya Ini contoh. 20 desa. Ini hanya Masa satu toh? begini itu tak Pak? Ya. Ini hanya contoh. Sampai nutup. Tolong. Saya juga mau tuh Coba ya, memaksakan sebelum berbicara. Gitu loh. Ini saja Pak dulu. Iya. Sebelum kami menunjukkan SK itu secara keseluruhan, Pak Camat kami minta alasan kenapa Pak Camat dan PJ-PJ yang kami minta itu tidak ada di sini. Nah, yang Saya kan banyak. motor minta SK kan? Ini SK-nya masih satu, Mas. Iya itu Apa SK yang Pak Camat dulu. Kita audensi, bukan ada pemaksaan ya. Kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat. Belum menunjukkan ini kami tidak sepakat. Begini Bapak. Monggo ini audensi. Aduh, Sampai ini sudah memaksa untuk meminta kami. sampai belum menunjukkan tidak bisa juga Ini Bapak memaksakan. Sampian tidak memenuhi permintaan kami. Sampai juga suruh memenuhi dan memenuhi. Loh, sampai Saya memenuhi. sudah sampai tutek. Tak dulu, sampai sudah memenuhi apa enggak? Ini satu. Sampai sudah memenuhi apa enggak? Sampai belum. Gini Pak Kasat. Permintaan saya tidak memenuhi Kalau permintaan. begini Pak Kasat ya, saya bicara sama Pak Kasat selaku aparat penegak hukum. Ya. Ya, sampai harus ada di tengah Pak Kasat. Jangan ikut Pak Darmanto. Nanti sampai bisa masuk neraka kalau ikut itu. Begini Pak Kasat ya, mohon Pak Kasat. Kalau sama Pak Kasat saya senyum. Oh, iya, senyum. Sama saya ini tidak saya. Iya, monggo. Ini bahaya ini. Secara hakikat ini salah ini. Todim. Gini Pak Kasat ya. Munafik. Pak Kasat, Pak Darmanto minta SK operator pembantu kaur keuangan. Sudah kami kasih contoh satu. Ada. Sekarang
semua, Pak Camatnya mau dihadirkan. Apakah ketika saya menunjukkan SK itu yang ada di 11 desa sekarang sampai bisa menghadirkan camat dan juga PJ Kades? Apa bisa bertanggung jawab? Kalau bisa bertanggung jawab, saya kasihkan semua sekarang. Siap, Pak. Kita memenuhi. Kalau kita memenuhi, dikeluarkan semua SK-nya, harus hadir Pak Camat. Itu SK per Januari. Tiba-tiba ada SK baru per bulan 5 kemarin sekarang. Kita disuruh. Berarti ada 2 SK. Ini maladministrasi. Bisa-bisa Bapak ini dilaporkan ke Ombudsman. Kita senyum. Maksudnya ini sekarang permintaannya Pak. Tuntutannya di sini jelas ya. Kami meminta agar segera DPRD ini memberikan kode siswides kepada operator yang ada di sini. Ya, biar bisa berjalan. Sampaikan di bawah ada yang mengatakan bahwa penjenengan sudah diberhentikan. Loh, makasih ya. Kenapa gitu? Makanya kami lihat legalitas jenengan. Mari kita cross-checkkan itu. Kan enak. Ya kalau nggak menunjukkan gimana mau? Itu loh. Monggo. Nah, sudah nggak usah maksa. Oke. Lalu begini Bapak. Jenengan ini Saya malah memaksa mengajukan camat, makanya saya manggo SKSM mana? Nanti kita cross-checkkan. Karena kewenangan desa itu, bukan kewenangan DPRD. sampean ini membahas peraturan dan hukum. Begitu. Semuanya kalau bisa, yang di surat itu. Pak Camat bisa hadir di sana. Bukan. Izin Bapak. Suatu desa katanya. Pak Camatnya tidak bisa dihadirkan sebelum datanya lengkap. Mohon maaf. Izin Bapak. Ini SK Desa Trage, itu Desa Nepa. Bentar lagi kumpul semua. Kalau nggak bisa menghadirkan camat, berarti sampean ini pembohong, tak kemecut. Sudah, monggo sepakat Izin. kami pembohong, monggo tidak apa-apa. Izin, Sepakat izin, kita izin, Bapak. sepakat. Ini disaksikan laporan Tidak kemudian. masalah. Saya menunjukkan SK-nya mana, kumpulkan nanti kita hadirkan kalau memang perlu. Harus sekarang. Tidak bisa maksa-maksa. Negara hukum, ada prosedurnya. Oke. Kami sudah nunjukin SK aja tidak mampu. Oke. Izin Bapak. Izin Kita Bapak. sepakat tidak sepakat. Ya, Oke. tunggu dulu. Ini sampai selalu berbicara Hanya dua. tentang hukum Bapak. Ini sampai selalu berbicara tentang hukum ya. Jadi sampai tadi mengatakan bahwasanya sudah ada pemecatan. Atas dasar apa sampai mengatakan itu? Saya sekedar info dari bawah. Belum. Kalian bebas balik ya. Sampai itu sudah bebas balik ya. Sampai begini ya. Makanya saya dari rumah yang saya sudah menyampaikan sampai sekali-kali turun ke bawah ke desa tidak tahu spekulasi saja. Ini juga Pak, kita ini tamu Pak, tamu adalah raja yang harus dilayani oleh sampean. Kami ini rakyat dan sampean itu dijajah oleh rakyat, betul kan? Terus kita sepaham kan kalau sampean itu dijajah oleh rakyat dan kami sekarang ini bertamu Pak dan kami telah meminta bahwasanya dihadirkan PD dan staf desa di Kecamatan Bangladesh dan Bapak Camatnya. Kan bendera operator juga staf orang operator tadi. Jadi kalau berbicara tentang hukum Bapak, maka Bicara hukum. kita harus fokus. Ya ayo kita berbicara hukum. Jangan hanya berspekulasi saja mendengar berita ini dan berita itu. Jangan hanya di peraturan itu sudah jelas ada di sini. Jadi terima kasih. Jadi kita sepakat, kita tidak sepakat. Karena apa? Jenengan tunjukkan ke kami mana SK-nya. Tidak. Penjenengan sudah minta SK-nya, tidak berkenan. Yang kedua, terus yang kedua, operator itu kewenangan PJ kepala desa atau kepala desa. Mohon maaf, bukan kewenangan DPRD. Iya benar. Oke, sepakat ya. Sepakat. Ya, iya, sudah. Tapi begini, operator ini memiliki kontrak selama 1 tahun. Sepakat. Tergantung SK-nya mana. Operator memiliki Ini nggak ada. Pak. Begini Pak. Iya. Kami sudah ada etikat baik. Itu ada 2. Ya iya Pak, kenapa jangan Anda tunjukkan? Kami juga punya motor. Kami bisa hadir Pak. Makanya kalau nggak perlu gua sepakat tidak sepakat nggak apa-apa. Ya. Saya
ingin tahu. Dari kebenaran. Baik Bapak Loh, ini sudah. Dari kebenaran atur bisa gabung bisa ngatur gitu. Dan ini Atur. nah Isya, sudah. Sampai itu gimana? Jadi hanya dua. Pemaksa hari ini. Maka berikutnya kita atur. Tapi saya cuma saja membawa SK-nya. Begini Pak, sampean meminta untuk memenuhi, tapi permintaan kami tidak sampean penuhi. Loh, saya kan memaksa kami. Kalau data yang lengkap, kita fasilitasi. Dan kalau punya tidak mau, jangan apa-apa. Kita bagi dulu. Coba karena Begini, ini masyarakat di sini ini kan segera memberikan kode siskuides kepada operator ini. Tadi kan sampean bilang detik dulu boleh. Jangan dijawab. Pak, SK operator itu kontraknya 1 tahun. Sepakat apa enggak sampean? Tergantung SK-nya, semen mana SK-nya? Loh iya, ini perangkat ini. Lah ini gimana ini? SK-nya ini sah apa enggak? Coba dibaca. Sah apa enggak untuk memecat secara sepihak itu gimana caranya? Coba itu dibaca bos. Aku kecamatan bos. aku kecamatan dia. Siap, makanya sampai diminta yang lain mana kita fasilitasi. Ini contoh saja yang lainnya mana? Beda menyusun pak. Ada mantau dengarkan, ini kan tawar menawar Bapak. Sampean minta semua SK. Dan setiap Nah, ini yang dia tunggu dulu. Sampai ada kuasa hukumnya sampai. Tunggu dulu. Loh, ini dari lembaga perlindungan konsumen bos. Ada kuasanya. Ada. Mana? Suratnya. Makanya saya baca dulu. Iya, kalau nanti ya. Aduh, udah butuh. Kalau operatornya ada kuasa kan tidak ada apa-apa kita bantu. Tapi kalau hanya barang saya sama kemarin cuma dicuri sampean. Iya kenapa? Selanjutnya ikut lagi di saya nanti ikut lagi di sini. Kan seperti ini. Ini Pak ya. Surat kami dibaca. Sama kemarin sama lembaga konsumen. Sini dah. Sekarang ikut lembaga lain kan turun saya. Sampean kemarin. Bermasalah. Sampean Dasar kemarin. hukum mana yang bermasalah? Bukan sampean kemarin. Dasar hukum mana? Sama sampean. Nah, dasar hukum mana? Ini saya mengajukan kok. Iya. Ini yang mengadvokasi masalah. Iya. Kita kami. Bukan. Bukan sampean ini loh. Ini bukan Tidak ada kami. Dasar hukum mana? Pak Darmanto. Dari Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Ini anggota saya. Saya Waris Reza Malik, Ketua Lembaga Konsumen Jawa Timur. Ini anggota saya. Ini diajak saya. Kenapa sampai mempermasalahkan? Bukan kemarin kita mencuri. Iya kan lain. Kades lain, ini lain. Semua urusan ikut campurnya beda Bapak. Jadi kita sepakat kita negara hukum. Mana SK-nya? Kalau mau berbicara hukum dulu. Saya sakit hati dari sekarang saya dilarang di sini. Bukan dilarang. Karena kemarin kita mencuri. Kamu lagi. Pak, kok emosi Pak? Dulu. Pak Darmanto ini keluar dari Pak Darmanto, Pak, ini kita audiensi terkait bendahara dan sekretaris dan operator. Sampai kok bawa-bawa ini yang dia mau kejerengi. Tidak ada. Terima kasih ya. Sepakat dari ini sepanjang pengadilan kumpulkan SK-nya kita bantu. Kalau tidak, tolong dijawab dulu. Pertanyaan tuntutan dari masyarakat dijawab dulu. Ini kami dari operator dari 11 desa yang ada di Majawates ini meminta agar diberikan kode subsidies agar mereka ini bisa mengakses Pak. Nah, iya tadi. Dana desa jangan dibuat mainan sama sampean Pak. Tadi infonya dari bawah sampai sudah diberhentikan gitu loh. Dan gimana kami bisa memfasilitasi kalau dengan SK-nya masih sedikit, kami bantu, ya. Tapi dengan cara sama juga ada buktinya. Bukti dari pemberian dari bawah itu mana? Ya makanya kita kumpulkan. Saman juga tidak usah memaksa. Kita ada.
mereka tidak mau datang. Begini, kami Sepanjang SK-nya sudah diberitahu, jawabnya itu. Apalagi? Kalau memang ada Anda sepakat. ya, pasti ada bukti secara tertulis. Nah itu sama, makanya SK sama kumpulkan. Nah, dari situ. Ya Pak, ini yang bertamu siapa dulu? Saya nggak jelas. Yang bertamu siapa dulu? Karena apa? Saya kasih siapa? Ini loh. Yang siapa dulu. ya? Ini anggota kami, Pak. Iya ngerti. Sekali lagi, Karena Pak. istrinya ini juga gitu loh. Kenapa kok Bapak yang cekai? Nah, dan percaya. Tapi kalau bukan banyak kan. Tidak. Aku kan lembaga pelindungan konsumen. Advokasi masyarakat, Pak. Kita berbicara satu Pak, bentar. Ini perwakilan bendahara dari Desa Larlau. Tolong bicara Pak. Ini katanya mau dipecat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sopan. Lebih-lebih pimpinan harus lebih sopan. Siap. Orangnya orang banyak kan akan bilang siap. Saya senyum. Mohon maaf Bukan sebelumnya, banyak saya akan saya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami ingin bekerja tidak bisa karena operator kami tidak bisa mengakses katanya. Kemudian kami sekarang menuntut untuk diberikan kode atau password Siskudes agar kami bisa bekerja. Nah, namun kata Pak Darmanto tadi sudah diberhentikan imponya sudah diberhentikan. Nah, kemudian kan Pak Darmanto ini atasan daripada camat dan PJ kan, seharusnya juga menanyakan kenapa dipecat, apakah tidak mau bekerja atau ada masalah apa atau bagaimana, aturannya apa, terus kemudian prosedurnya bagaimana kok tiba-tiba ada pemecatan. Seharusnya Pak Darmanto menanyakan pemecatan itu kepada Pak Camat, kepada Pak Biji kalau mendapatkan info seperti itu. Makanya kami menuntut untuk diberikan kode Siskudes karena pemecatan operator di Kecamatan Banyuwangi itu tidak ada bukti. Kalau toh memang betul ada pemecatan kan secara sepihak Pak. Kemudian masalahnya apa kok dipecat? Wong dulu sudah berapa tahun berjalan enak, masa sekarang ada masalah? Ya kan? Terkecuali bisa ada masalah, bisa males, bisa tidak mau bekerja, operator dan kawan-kawan berangkat itu ketika PJ Kadesnya itu tidak memberikan arahan, tidak memberikan binaan, tidak memberikan motivasi, tidak memberikan semangat, atau memang ada jalan lain memang mau kok. Itu yang perlu diperhatikan Pak. Jadi mohon kepada Pak Darmanto selaku atasan kami tetap hormati. Kami minta dengan baik-baik, maka jawablah dengan baik, jawablah dengan gamblang, jawablah dengan jujur, dengan fokus, jangan muter-muter kemana-mana biar tidak menarik kekisruhan atau kegaduhan Pak. Kami tidak mau kisruh, tidak mau gaduh. Kami mau nyaman, damai, komunikasi enak dengan atasan. Kalau seperti tadi itu kan yang mancing kegaduhan sampean sepertinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Kita sepakat untuk sepakat. Artinya nanti Oke. Ini saja. Oke. SK-nya dikumpulkan. Kita bantu. Gini. Kenapa saya memaksa Pak Camat hadir dan juga PJ Kades? Saya pelangkan ya, suara saya volume 1 ini. Karena Pak, saya itu sebelumnya sudah berkirim surat ke sampean dan di situ di surat permintaan itu menghadirkan Camat dan juga PJ Kades. Nah, kenapa kok tidak dihadirkan? Bahkan ada bocoran dari orang Intel. Apa boleh kan terima atau foto? Jadi kaki. Saya mau selesai Pak. Saya bicara sama saya tidak didengarkan. Foto. Bukan. Saya bisa. Oke, Bapak, kalau saya bicara sudah apa-apa. Jadi sekarang gini. Ayo betul. Aslinya sampean yang lagi kekisruhan itu. Betul. Jadi ini yang harus ditangkap nanti kalau kisruh. Kayak gitu kan. Iya. Begini, saya tadi barusan ngomong baik-baik. Silakan ayo. Nah, saya Senyum. iya, saya sudah berkirim surat ke sampean meminta Camat PJ Kades dari 11 desa itu hadir. Tapi ada bocoran dari orang Intel ya, Mas Faris, ini gak bisa menghadirkan Pak Darmanto. Kenapa bos?
Katanya nggak boleh sama orang pendopo. Benar Bang? Siapa yang ngomong gitu? Jujur. Sampean kalau tidak jujur masuk neraka. Sampean masuk neraka itu. Tak ya, masuk neraka. Kok jujur? Sampean makan siapa itu? Tak ya. Dan dulu sebentar. Sekarang SK-nya sudah saya kasihkan 2 desa itu. Dari desa Nepa dan juga dari desa mana ini? Barusan? Telaga ya. Nepa dan ya. Tapi Pak Darmanto tidak mau menghadirkan, seakan-akan Pak Darmanto mengulur-ulur waktu untuk Pak Camat hadir. Sedangkan 10 Juni ini sekarang sudah tanggal 19, 21 hari lagi 10 Juni. Ketika operator gak upload, ini pasti dipecat lah. Karena itu sudah triknya DPMD, sudah pecat aja. Gitu. Jadi dihadirkan sekarang biar permasalahannya ini cepat clear Pak. Kalau clear permasalahannya, clear. Ya udah, kami operator dipecat gak masalah asalkan pada berdasarkan aturan. Kalau tak berdasarkan aturan sampai ini bisa dilaporkan ke ombudsman. Itu maladministrasi. Berdasarkan kekuasaan Pak. Gitu. Salam senyum Pak, tidak ada anarkis. Nah, saya BPD dari Desa Nepa. Artinya CTPD baru apa bisa mengerti atau merubah struktur desa. Itu yang pertama. Artinya kalau memang ada penggantian struktur desa atau apapun namanya, apakah dia tanpa melalui BPD itu bisa? Artinya tanpa rembuk desa bisa enggak? Itu. Selama ini kita itu kemarin kita mensosialisasi sama ini sama PD ya. Dia katakan itu ada orang ketiga di belakang, kayaknya itu Pak. Dari bahasa saya ada buktinya, kalau dari buktinya. Artinya apa DPMD itu berdasarkan memang dari DPMD atau kantor atau memang ada orang luar yang menanggulangi itu. Itu yang mungkin saya tanyakan Pak. Artinya saya nggak terlalu tanya bahwa yang paling inti saya nanya kewenangan BPD itu apa, cuma diam atau diganti kita diam atau gimana? Atau ikut andil dalam pergantian atau gimana? Kalau kecamatan lain nggak apa-apa diganti, coba Pak Nyotes jangan. Pak Nyotes Mari kita sejuk Pak. Ya sejuk biar sejuk. Begini Pak Darmanto. Yang hadir di sini itu bukan orang bodoh-bodoh banget. Segala sesuatunya itu paham. Kami sudah bermain di pergerakan di mana sudah. Ini salah satu bentuk dari permainan. Ya. Tetapi yuk jangan arogan Pak. Jangan terlalu arogan. Yang berkembang di bawah itu Pak, ya, yang berkembang di bawah bahwa pemerintah desa itu dikendalikan dan bukti itu banyak di situ. Sekarang saya contoh. Ada mentor, katanya itu mentor. Ada ya, mentor. Bukan katanya ada. Ya, ada mentor. Sudah. Yang kemarin itu mentor. Cuma hendaknya seperti sekarang terlalu arogan Pak. Contoh, ya, mentor itu dilibatkan dalam dalam musyawarah desa. Ada acara Pak Camat yang kemarin itu mentornya di bawah. Siapa itu mentor? Kapasitasnya apa itu Pak? Itu secara administrasi desa itu nggak ada mentor. Secara administrasi desa itu nggak ada. Bapak itu harus melihat itu Pak, turun ke bawah. Jangan sampai harus berdiri. Sekarang itu sudah nggak ada Pak, itu 01, 02 nggak ada Pak. Sekarang kami di sini itu hanya demi kepentingan masyarakat. Betul. Kepentingan rakyat Pak. Jangan sampai itu dikendalikan ini kemudian Herman sampai Pak jabatannya di sini. Mari di sini saya percaya kami di sini hadir itu untuk kepentingan masyarakat. Elun, tuh, senyum itu tak bergentak. Sepakat ya kalian tidak boleh anarkis ya, tidak boleh anarkis. Tapi kita duduk di sini sampai jam 5, jam 6 gak apa-apa. Karena ini kantor rakyat ya. Nah, saya ingin memberikan salah satu bukti ya, pengakuan dari PJ Kades Nepa bahwa dia itu digerakkan oleh mentor dan
Operator sudah dipecat, tapi surat pemecatannya tidak jelas. Padahal SK-nya sudah ada. Ini ya, saya putar. Kita dengarkan bersama-sama lagu merdu ini. Saat tanika Potan Timonir Silva Bini dari nolak tanika operatornya Jepun dasar kente dari saat tanika Potan Timonir Silva Bini dari sampai beri saya jawab kula kan lah ini sampai persisi kula kan dari jadi ada kasih ibu berdaya anu lastari operatornya lastari kente Potan Timonir. Itu jelas ya Pak Darmanto ya. Terus selain itu Pak Darmanto, selain itu kami banyak bukti-bukti kejanggalan di bawah Pak Darmanto. Iya. Operator yang belum memiliki SK seperti ini Pak Darmanto, itu dilatih untuk program Siskuides di Surabaya sama Camat Banyuates dan juga oknum DPMD Kabupaten Sampang. Iya, siapa namanya Imam siapa? Yang dari di Hotel 88 Surabaya. Hari Jumat kemarin di sini juga. Seharusnya Pak Darmanto ini peka dan jeli. Pak Darmanto kalau nggak punya SK jangan dilatih Pak. Itu melanggar amal administrasi semua itu Pak. Itu kantor itu. Padahal kantornya itu sudah ada Pak. Pakai AC lagi. Harus pindah itu di rumah saya. Siapa itu Pak? Kok beraninya dia lantang kepada seorang PJ yang pegawai negeri? Dia itu lantang berbicara. Pindah itu kantornya ke rumah saya. Itu bukan riak-riak Pak, tapi kenyataan. Sampean harus turun ke bawah itu. Yang terjadi di bawah itu seperti itu. Kami tidak menafikan Pak. Dulu itu juga ada mentor-mentor. Tetapi tidak seperti arogan yang seperti sekarang ini. Sekarang ini terlalu arogan. Sampean jawab ini. Kalau sampean pingin bukti, saya kasih bukti. Terima kasih. Intinya Siskuides Pak. Siskuides ini sekarang dikasih Pak. Kasihan Pak. Jadi terima kasih. Tadi di awal sudah kami sampaikan. Nanti kita panggil camatnya, kita cek data-datanya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Yang kedua, mohon SK yang saya punya juga mohon kami diberi info karena tolong dijelaskan terhadap BPD. Pergantian itu gimana? Itu apa BPD harus tahu atau memang apa katanya BPD tidak ada BPD. Jadi gini, kepala desa itu berwenang untuk mengganti perangkat maupun operator, berwenang. Termasuk kalau perangkat itu rekomendasinya camat. Kalau operator nggak perlu rekomendasi, itu saja. Udah. Bentar. Tidak Pak, ada BPD. Pak Darmanto. Tidak BPD. Pak. Saya akan jadi BPD kan itu tersinggung. Karena kita itu badan walaupun kecil ada posisi di desa. Kita perwakilan masyarakat itu BPD. Artinya apa setiap pergantian atau setiap apa tidak harus melibatkan BPD. Apa harus BPD harus tahu atau gimana? BPD tidak berwenang untuk BPD tugasnya menampung aspirasi masyarakat. Tidak iya, maka saya sampaikan bersama-sama kepala desa bentuk peraturan desa. Masalahnya apakah setiap pergantian tidak usah BPD? Itu toh pergantian tidak perlu persetujuan BPD. Saya tegaskan ya. Jadi pergantian itu sesuai aturan. Nanti kalau perangkat perlu persetujuan apa? Rekomendasi camat. Ya. Kalau operator kewenangan kepala desa. Sudah itu. Bentar. BPD itu kalau apa harus tahu pada itu BPD? Ya, kalau BPD-nya segala keluarnya harus tahu keluar masyarakat. Tapi tidak berwenang untuk memberhentikan atau mengangkat itu loh. Itu aja. Itu toh yang saya tanyakan bukan masalah BPD tidak mempunyai hak untuk mengganti. Begini Pak, sambian itu hanya berbicara aturan. Begini. Kita tersinggung. BPD itu tersinggung. Kewenangan. Kewenangan. Benar. Ya. Benar seperti itu. Salah.
berarti sampean tidak baca. Berarti sampean tidak baca aturan. Sampean tidak layak menjadi kepala DPD Sampang. Berarti sampean tidak layak. Soalnya begini, Pak. Nggak masalah. Pertama, saya dikatakan pembohong, oke sepakat. Itu bohongku. Maka hari ini sepakat, kita tidak sepakat. Monggo, kalau mau aturannya dibawa ke sini. Begini. Pemecatan perangkat desa itu, Pak. Bukan perangkat operator itu. Iya, kan juga operator. Itu Pak, ketika operatornya tidak bekerja, baru bisa dipecat. Loh ini operatornya mau kerja semua, kok mau dipecat? Dan ini sudah ada SK dari PJ yang lama per bulan Januari 2025. Kenapa tiba-tiba bulan 5 ini SK ini tidak bisa digunakan dan diganti dengan operator yang lain? Itu kan harus ada. Kalau memang operator itu dipecat, mana surat pemecatannya? Kalau memang tidak dipecat, mana? Tunjukkan, Pak. Makanya kita akan komunikasi dengan camatnya. Ya, hari ini sepakat itu. Sampai ngomong apapun kan kita sudah ngomong tadi. Nah iya, sampai sepakat untuk coba begini. Atur Pak, mungkin bisa ngatur. Jadi ini ada lanjutan Pak. Begini. Ada lanjutan berarti. Nah iya kalau sampai mengumpulkan datanya. Kata begini. Ini Pak Darmanto sengaja mengulur-ulur waktu hingga bulan Juni 2025. Jadi maunya ini memecat para operator. Kalau dilakukan sekarang clear permasalahannya, Pak. Pak Camat datang, PJKDes datang, clear sudah itu. Jadi sampean nggak minta bantuan aparat penegak hukum untuk jaga sampean, nggak usah. Kita sini datang baik-baik nominal. Terima kasih datang baik-baiknya. Terima kasih mengatakan pembohong. Terima kasih mengatakan layak, tidak layak apa-apa. Makanya sepakat ya. Benar ngomong tadi. Aja. Kikir boleh. Makanya kalau sudah sepakat begitu, ngapain kita dialog, Pak? Saya sudah tidak layak, gitu. Saya dikatakan pembohong. Terima kasih. Tapi hari ini sepakat, kita tidak sepakat gitu loh. Begitu aja. Kenapa saya katakan tidak layak? Karena sampean itu mengatakan bahwa pemecatan operator itu adalah hak dari PJKD. Kewenangan kepala desa atau PJ. Iya, tapi harus dengan alasan yang sah. Semua alasannya tidak sah. Tidak bisa. Sama sekali tidak mau menunjukkan. Makanya sepakat bahwa kita tidak sepakat ya. Tunjukkan ini kita akan fasilitasi. Kita akan panggil camatnya. Sampai masih motor hari dia. Kita ada sama masalah Pak. Ya dipanggil dulu Pak Camat. Makanya sepakat kita bokot Pak. Mohon izin saya sepakat bokot karena tidak sepakat. Jangan. Karena dialog ini tidak ada gunanya. Sampai memaksa kami menghadirkan camat. Kita tunggu. Sampai nggak mau. Ini terus gimana itu? Oke, sepakat tangan. Dengarkan dulu. Ini camat sudah. Kita tidak memaksa. Sama memaksa masalahnya. Jangan maksa. Kita juga bisa. Dan kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan. Dengarkan dulu kalau ada orang ngomong. Jadi pada Rokok, tolong kita ini difasilitasi. Kita sudah bekerja, operator-operator itu sudah bekerja lama. Kemudian di tengah pekerjaan kita di-cut dengan alasan yang tidak tahu, ya kan? Gak ada jalan alasan yang jelas. Tiba-tiba kita nggak bisa masuk ke Ciskudes. Selang dua hari dari kendala itu, muncullah surat edaran himbauan dari DPRD untuk mempercepat proses pengajuan. Ini berbanding terbalik dengan situasi di bawah, Pak. Dan kemudian saya bilang bahwa penggantian atau pengangkatan dan pemberhentian itu adalah kewenangan. Oke, clear, kita terima. Namun tolong berikan juga alasan kepada kami, paling tidak pemberitahuan kamu sudah dipecat. Kan begitu enak, Pak. Selama ini kita lengkap-lengkap saja di bawah tanpa ada status yang jelas. Lalu saya mau bilang sekarang kita mau pulang ke desa bawa apa ini nanti? Kan seperti itu. Tolong difasilitasi. Terima kasih. Kita akan komunikasikan dengan para camat dan PJ ya. Nah, mohon izin dulu. Oke. Ya, kita dari awal sudah menyampaikan, Mas, mana SK sampean? Tapi sama tidak apa-apa. Dengarkan dulu, saya ngomong dulu. Boleh. Ini masalahnya cuma 2. Sama tuntutnya 20 desa. Mohon maaf tidak apa-apa. Bukan 20 desa, baca dulu. Coba baca, beli 20 desa.
gantian. Jadi 11 desa 20. Sampai yang berbicara berdasarkan peraturan, Pak, jangan berdasarkan kekuasaan. Sama, saya mau juga memaksa kamu juga kekuasaan itu. Oke, gini. Oke, kita sepakat ya. Kami akan komunikasi dengan camat dan PJ-nya. Nanti mudah-mudahan datanya seminggu nanti sudah ketemu ya. Mana yang itu ya? Oke. Seminggu, Pak. Mohon izin, Pak. Jenengan kan bisa. Jangan memaksa nanti salah. Bukan, Pak. Kalau saya ngomong besok nanti kalau besok tidak selesai sama ribut. Dengarkan dulu, Pak. Saya mau ngomong, Pak. Saya yang ngomong dulu, gantian ya. Gantian, kami sudah kan. Begini, kalau hanya saya setelah ini saya nyatakan kita sepakat untuk komunikasi dengan PJ. Setelah ini saya bawa ya, mohon maaf ya. Kalau tidak sepakat. Kalau hanya koordinasi. Karena masalahnya sudah dibilangin, Pak. Kita komunikasi dengan camat dan PJ. Waktunya seminggu. Sudah itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Setelah itu cukup ya. Oke. Kalau hanya koordinasi dengan camat, oke lah. Kalau sama gubernur mungkin butuh waktu seminggu. Camat butuh waktu seminggu. Hari ini sama dari ini 14 desa, Pak. Kita buktikan mana SK-SK-nya. Oke. 11. Oke. Alhamdulillah. Dari 20 turun 14 turun 11. Nanti jangan ada lagi. Baca dulu, Pak. Pak, sepakat Bapak, oke. Bentar dulu, itu 11 desa. Bukan 20. Ini, Pak. Coba dibaca. Ini dua loh. Suratnya itu keluhan. Sebentar, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Duduk. Oke. Pada tengah baju. Sampai dibayar. Saya dikira pembohong. Sampai dibayar oleh masyarakat melalui pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Sampai yang digaji oleh masyarakat. Udah pemodel. Saya menemui teman Bapak. Ya, siap. Pada saat jam-jaman di Banyumas, kita ditindaknya rapat tentang pemerintahan desa. Siap. Bernegara itu, di negara kita tercipta pemerintahan, Pak, yang harus sinergitas. Kalau pemerintah mengangkat PJ memang kewenangannya kalau undang-undang Pak ya. Tapi PJ itu diangkat juga karena kewenangannya juga oleh undang-undang Pak. Dengan MPR bagaimana menggalang pemerintahan Pak. Apalagi yang tingkat desa Bapak. BPD itu dipilih oleh rakyat. PJ diangkat hanya perwakilan Pak sebenarnya ya. Kewenangan itu juga diatur, bukan sembrono, bukan pakai SK langsung jadi Pak. Bukan. Tolong dong konsultasikan ke BPD-nya. Layak nggak ini? Betul. Takut nggak ini? Bisa nggak ini? Begitu Pak. Kompetensi itu yang dibutuh Pak. Mohon maaf. Jadi perangkat yang ada itu apabila kompetensinya memang nol, mau dipecat Pak. Juga begitu, kalau PJ itu sudah dinilai amburadul, apa yang dibilang oleh pemerintah, sehingga kajiannya muncul di bulan 4, SK bulan 3 dan SK bulan 4, itu juga sudah melanggar peraturan yang dibuat Pak. Mohon maaf ya. Jadi Bapak sebagai perwakilan pemerintah tolong juga memperhatikan dan memberikan kebijakan. Jangan boro-boro PJ mengangkat perangkat. Operator juga diangkat Pak. Diberhentikan. Tolong dong dihentikan dulu, baru diangkat. SK pemberhentiannya nomornya 1, pengangkatannya nomor 2, harus seperti itu. Adakah nomornya itu sesuai dengan nomor-nomor yang ada di desa? Kalau tidak, itu sudah melanggar peraturan Pak, maladministrasi. Mohon maaf, saya paham betul pemerintahan desa. Jangan dihargai. Saya dengan Pak Darmanto ingat kan, waktu Bapak tinggal melanggar peraturan Pak itu. Terima kasih dan gini loh. Ya begini Pak. Saya ngomong saya nggak usah ngomong lagi selesai. Ya, sebentar diakomodir. Kalau memang salah, cek semua Pak. Tapi prosedurnya hanya 3 Pak. Ini dari desa Tolang. Sudah, saya cukup alhamdulillah. Meninggal ya. Ini sudah. Tolang itu jadi 3 yang masuk sudah. Apabila berangkat itu meninggal, cukup. mengundurkan diri. Jadi caranya adalah mengundurkan saja dulu Pak. Bapak nanti akan berhadapan PT UN. Bukan teman-teman untuk memperjuangkan. Sanggup. Bapak nanti tidak keburu ngurus pemerintahan. PJ-nya tidak ngurus pemerintahan sendiri, tapi ngurus pengadilan. Mau? Nah, di situ kewenangan BPD berjalan Pak.
informasinya. Undang-undang yang terbaru. BPT adalah pemerintahan. Kami kalau seminggu terlalu lama lah Pak, cuma 11 desa seminggu. Kami tunggu paling lambat 3 hari. Jadi sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus ada jawaban. Tolong operator yang sudah ada SK-nya itu jangan sampai ada pemecatan. Jangan sampai ada Saya memberi waktu seminggu, bukan 3 hari. Jangan maksakan, karena perlu teliti betul. Jangan katanya ingin yang benar. Ya, besok saya kirimkan kembali SK-SK operator itu yang mengadu kepada kami lembaga perlindungan konsumen. Besok saya antarkan kembali ke situ. Itu sudah 3 ya. Berarti kurang 8. Ya, betul ya. Kurang 8 desa. Besok saya antarkan ke sini. Jangan sampai ada pemecatan operator desa. Saya tidak menjamin apa-apa. Itu kewenangan kepala desa. Makanya mana surat sampean kita bantu fasilitasi. Kayaknya kan sudah. Bentar. Mulai. Sampean kalau seminggu saya mau dikabari apa mau diundang? Nanti kami beritahu. Siapa yang mau diberitahu? Ini jauh banyak yang kenal. Cuma sudah pesan dari sudah. Iya, sampean yang mau nelfon sendiri atau stafnya kepada saya? Nanti kami yang nelfon sampean. Saya tunggu ya. Kalau sampai bohong gimana? Saya sudah menunggu kami bohong. Ya berarti bentar. Kalau seminggu berarti hari Senin depan harus ada telepon saya ya. Ya, pokoknya seminggu ya. Hah? Kalau nggak ada, kami sepakat mau unjuk rasa dan demo besar-besaran. Oke, cukup ya. Oke, makasih. Oke. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengecek kenapa mungkin ada yang diberhentikan atau katakanlah sejauh mana operator ini masih dipakai apa enggak. Yang kedua, bendahara ini masih difungsikan apa enggak. Itu mungkin waktu seminggu nanti kita akan proses ke bawah, data-datanya nanti akan kami infokan. Sebentar itu. Pak, izin masuk. Kamu saya wawancara angko ya. Marah-marah. Benar kita kok wawancara, malu wawancara. Boleh masuk TV. Kalau tak buat dong. Dan ajaran lo ke TV. Ikan juta. Kedatangan kami ke kantor DPRD Kabupaten Sampang ini terkait Siskuides di 11 desa di Kecamatan Banyuates itu error. Jadi operator desa tidak bisa mengakses. Diduga oknum DPMD ini mengganti kode Siskuides tersebut. Makanya kami datang ke sini meminta kode Siskuides itu dibuka kembali agar operator desa yang ada di 11 desa di Kecamatan Banyuates ini bisa mengupload pengajuan dana desa. Yang tidak bisa itu sudah 1 bulan yang lalu sejak diganti PJ yang baru, PJ Kades yang baru itu tidak bisa diakses. Berarti 11 desa ini PJ sudah diganti semua? Iya, sudah diganti semua. Jadi dana desa tidak ada di 11 desa ini, tidak dicairkan sampai saat ini karena Siskuidesnya error. Salah satu contoh desa yang disebutkan dari 11 desa tidak bisa semua. Desa Terapang tidak bisa. Desa Telaka tidak bisa dicairkan karena Siskuidesnya error. Terkait isu pemecatan operator itu seperti apa? Nah, isu pemecatan operator ini, Mas, ini Pak Camat Banyuates dan DPMD ini menggelar pelatihan kepada operator yang baru. Seperti itu. Itu operator yang baru sudah ada SK? Nggak ada juga, nggak ada SK-nya juga.
Operator yang baru gak ada SK. Kalau operator yang lama ada SK-nya. Itu SK-nya sudah diterbitkan sejak kapan yang baru? SK-nya diterbitkan operator yang lama itu sejak Januari tahun 2025. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Darmanto, jangan sampai ada pemecatan seperti itu. Berlaku itu sudah 1 tahun. ini Pak. Aduh. SK yang pertama dengan SK ini kita.